punya sayembara akan saya beri uang 200 juta dan plus Pajero 1 kalau bisa membuktikan katanya saya bunga berbunga. Harus bisa membuktikan karena itu memang senjatanya Tomo untuk menggiring opini publik dan ya massa seperti itu. Dari pihak lawan sudah menyampaikan aspirasinya, sudah kita temui, dan ini juga yang hari ini juga tadi sudah kita mau temui. Jadi pada intinya kalau masalah ke pokok perkara kita nggak boleh masuk ke pokok perkara. Jadi intinya bahwa di pengadilan kita tetap sudah kita laksanakan dengan protapnya semuanya. Jadi kita nggak istilahnya bukan berarti terus siapapun misalnya demo nggak ada dihadapi, tidak, semuanya sudah kita hadapi dan itu kita jelaskan. Jadi silahkan nyampaikan aspirasinya masing-masing. Yang penting jaga ketertiban, jaga keamanan, jangan sampai nanti terjadi benturan saja dan statement saja. Artinya dengan adanya dua pilar aksi itu terus akan mempengaruhi hasil putusan. Nah, jangankan itu, hakim tidak bisa dipengaruhi. Saya selaku wakil ketua pengadilan negeri pun tidak bisa mengintervensi dan mempengaruhi putusan hakim. Jadi silahkan, karena itu semua kan dasarnya dari pada persidangan yang kemarin, fakta-fakta hukum tentunya kan kita nggak bisa membelokkan fakta kan gitu. Jadi dari fakta-fakta yang tahu kan majelisnya. Jadi yang bisa membawa kemana ya nanti tentunya majelisnya, karena dari awal semuanya kan ditarik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli tentunya kan gitu. Jadi dari situ disimpulkan nanti apapun yang menjadi putusannya itulah yang sudah dipikirkan dalam majelis dan sudah dimusyawarahkan majelis. Ya seperti itulah, berkali-kali dia menjadi tersangka dan sekarang menjadi terdakwa, seperti itu kelakuannya. Dia selalu membawa massa dan mengatakan tidak salah, rentenir dan sebagainya, seperti itu tabiatnya. Pokoknya dia gimana caranya lolos dari jeratan hukum itu bagaimana. Kalau soal tuduhan rentenir itu, saya punya sayembara akan saya beri uang 200 juta dan plus Pajero 1 kalau bisa membuktikan katanya saya bunga berbunga. Harus bisa membuktikan karena itu memang senjatanya Tomo untuk menggiring opini publik dan ya massa seperti itu. Coba dibuktikan saja, jangan asal ngomong. Selama ini kan ngomong-ngomong doang. Coba dibuktikan, kalau saya ada bukti otentik, ada bukti valid. Kalau Tomo bagaimana dengan Tomo? Korban bukan hanya saya loh. Apakah 5 orang itu yang korban 2,5 miliar, 1 miliar itu dianggap rentenir juga? Rentenir itu kan bagaimana saya dianggap rentenir gimana? Dia menjanjikan saya keuntungan 4%, 7%. Itu pun kalau dikasih, kalau enggak terus bagaimana saya dianggap rentenir? Orang yang mau menanamkan modal saham atau dibujuk rayu itu kalau dikasih tetap dia mesti dipancing dan dirayu dikasih keuntungan kan? Apa itu bisa dianggap rentenir? Kan sebetulnya dan harus dipahami oleh hakim itu dari dupliknya penasihat hukum tadi itu mengatakan bahwa Utomo sudah memberikan uang sebesar 11 miliar kepada Buzana. Tetapi pada waktu di persidangan itu JPU sempat bertanya kepada Utomo pada waktu dia mengatakan itu, bagaimana memberikan uang itu, transfer atau apa secara tunai? Dia bilang tunai. Lalu ditanyakan ada bukti apa enggak? Tidak ada bukti. Nah, kenapa sampai 11 miliar itu yang perlu diluruskan? Karena Utomo itu mencabut baurkan uang dari tahun 2014 sampai 2017. Padahal ini pada tanggal 2 Mei 2017 itu mereka itu pecah kongsi. Lalu pada waktu itu uangnya si Karyono, uangnya si Heti, uangnya si Pion itu dikasih semua. Lalu mereka kerjasamakan kepada Utomo. Itu sebetulnya permasalahannya. Lalu dihitung semua itu Utomo seolah-olah ada di Buzana. Sehingga pada waktu 2 Mei itu
rinciannya sisa uang Bujana itu 2 miliar 927 juta. Lalu pada waktu itu Bujana bilang, oke, kita notariskan aja. Tetapi Utomo bilang jangan, jadikan modal lagi aja kepada saya. Akhirnya Bujana tergiur lagi memberikan itu. Lalu ditambah lagi 1 miliar, ditambah 800 juta, sehingga total sebetulnya itu uang Bujana itu yang kemarin itu dibilang 5, miliar, sebetulnya 5,7 miliar sekian. Itu sebetulnya uang Bujana. Dan kalau memang benar Utomo itu sudah selesai utangnya kepada Bujana ya dalam saham-saham itu, kenapa dia memberikan pernyataan-pernyataan? Contohnya tanggal 30 Mei ini, sebab selesainya tadi 2 Mei loh. Ini dia sendiri yang nulis ini. Ya, dengan ini saya menerangkan bahwa uang Mbak Zana sebesar 1 miliar 445 juta rupiah kepada saya guna perbekalan solar saya dengan jangka waktu 3 bulan dari sekarang akan saya kembalikan pada tanggal 20 Agustus. Dan itu omong kosong, nggak dikembalikan sampai sekarang. Janji punya janji. Ini juga perjanjian. Ini dia yang nulis ini. Tulisannya sendiri ini. Dengan ini pihak pertama, ini Utomo ya, sepakat untuk memberikan profit jasa 7% kepada pihak kedua setiap bulannya sebesar pihak kedua dengan modal 2 miliar 250 juta rupiah.